Oke, enggak. Balik lagi nih. Ada kesalahan sedikit teknis. Biasa lah itu. Biasa lah. Human error. Sampai Manusia kan gak sempurna ya. saking enaknya ngobrol sampai malam. Iya. Ini bener-bener 4 jam kemudian gitu kan. Kita lagi bahas tentang pertanyaan tadi terakhir apa? Adalah harus nggak sih fotografer skateboard itu dia harus skater juga. Iya, Ya. apakah harus skater juga? Ya, pada intinya iya. apakah dia harus bisa main skate banget untuk menjadi sebuah fotografer di skate atau enggak? Iya. Menurut lu, tanggapan lu gimana tuh? Menurut gue nggak harus karena kita tahu kalau idiom skateboarding itu kan freedom ya. Freedom. Yeah, it's about freedom, kebebasan. Jadi emang semua orang yang ingin belajar, yang ingin tahu tentang skateboarding ya selalu open gitu. Open Bahkan aja. untuk siapapun, untuk strata apapun, untuk kelas apapun, untuk kelas apapun, suku apapun juga gitu. It's open gitu. Jadi nggak ada istilah kayak fotografer atau videografer skate itu harus seorang skater, gitu. Harus seorang skateboarder gitu. Karena apa ya? Menurut gue yang penting tidak menyalahi pakem atau rules dari Skateboard itu skateboardingnya sendiri gitu. Dalam artian kayak fotonya harus momentum, fotonya harus landing, kemudian apa lagi ya? wardrobe? Nggak ngaruh banget karena kita tahu dari tahun 70, 80, 90 wardrobe-nya macem-macem banget, mulai dari yang celananya baggy sampai yang runcing banget ya kan? Cutbray cuma beberapa orang ya kan, kayak Richie Jackson gitu. Kalau di Indonesia sih nggak ada sih yang pakai cutbray, tapi mulai dari gombrong rata-rata gua mengalami masa gombrong tapi nggak menggunakan celana jeans ketat. Reno kan ketat tuh. Ketat. Iya. Itu di 2005. Iya. Semua skater kayak gitu. Iya. Jadi Semua skater rocker. merecet Iya, kan? celana merecet benar. Tapi ya enggak sih. Buat gua kayak kalau orang mau mendalami tentang fotografi skate, kemudian akhirnya tertarik untuk gue pengen deh dari yang cuma foto doang, gue pengen deh bisa belajar di atas skateboard. Oke. Dia kan namanya belajar sampai Ada akhirnya bisa rasa goes. ketertarikan. Iya, ada ketertarikan. Iya. Sampai dia punya kemampuan untuk menggoes. Nggak semua orang mampu. Iya. Enggak semua. Iya. Lo ada proses di sini. Iya. Jadi nggak harus lo harus jago banget atau Enggak. gimana kan? Iya. Gue juga main juga nggak jago-jago amat. Iya. Iya kan? Jago lu fakey flip. Fakey Hellcat flipnya mah jagoan gitu. Buat gue jago gitu. Paling nggak dari yang bukan skater kemudian bisa goes, ya dia otomatis skateboarder. Skateboarder. Iya. Buat gue ya, karena dia melalui proses yang kita alamin juga, yang lo juga semua pelajarin. Pasti ngalamin. Iya, nggak Belajar mungkin tik. ketemu skate langsung bisa Langsung juga bisa gitu. nggak ada. Lu harus kayak berdiri dulu, balancing, posisiin kaki, kemudian belajar tic tac, belajar belok kiri, belajar belok kanan, belajar monggo, belajar push yang benernya. Aha. Akhirnya Stance, ngerti stance, Iya, switch ngerti atau stand. ini. Akhirnya ngerti nama trik dari ollie, kick flip, heel flip, backside 180, backside, frontside, 50-50 yang basic. Iya. Menjadikan dia seorang skateboarder walaupun mungkin pasif, Iya, Iya. benar pasif. juga. Tapi buat gua kayak, hey, it's skateboarding, it's open. Ya lu nggak bisa berpikiran bahwa pikiran lu harus kayak dia skateboarder harus jadi fotografer atau harus jadi owner brand gitu. iya, nggak kayak gitu. Nggak gitu ya, It's bebas-bebas aja ya, biasanya. open aja ya. Open minded, sama kayak filosofi skateboardingnya juga, freedom, kebebasan. Semua orang boleh nyobain. Semua orang boleh nyobain lama, boleh nyobain sebentar. Itu terserah orangnya. Yang penting ketika lu mau mempelajari sesuatu, kemudian lu mengangkat skateboardingnya untuk menjadi taraf yang lebih baik, untuk orang tahu lebih banyak tentang skateboarding, ya otomatis komunitas atau skateboarding scene-nya pun Jadi naik. terangkat. Iya. Iya. Ya, jadi terangkat. Setuju. Jadi nggak harus.
Tapi harus mengikuti pakem-pakem yang tadi. Iya, benar. Pasti kan harus belajar yang namanya misalkan gua gitu pengen masuk ke scene tertentu, gua harus tahu dulu scene-nya seperti apa. Iya. Ngulik Standar lah ya, ngulik maksudnya, lah. iya. Dan itu kayaknya dari SD udah diajarin tata krama gitu deh, ya kan? Etika ya. Etika itu, etika. Iya, benar. Semua negara kayak nggak Indonesia aja. Gitu. So ya untuk hal itu it's open man. Skateboarding is freedom, jadi semua orang bisa. Lu nggak bisa judging orang kayak lu bukan skater, lu nggak bisa videoin, lu bukan skater, lu nggak bisa fotoin. Ya orang butuh proses sama kayak lu bukan siapa-siapa, akhirnya jadi skateboarder bener. Gitu. Iya benar. Iya benar. Awalnya proses juga kan. Awalnya lu alay, kemudian lu belajar lu jadi skateboarder. Jadi ngerti. Jadi ngerti. Oh, menurut gue yang keren ini. Ngomong-ngomong keren itu kesepakatan bukan? Keren. Sepakat keren, jadi keren. Obrolannya gitu. Next pertanyaan nih untuk teman-teman mungkin yang pengen tahu tentang fotografi skate. Oke. Kira-kira mungkin lu bisa sharing basic-basicnya deh, entah Iya, komposisi dari lensa atau masuk ke dalam tekniknya itu kayak shutter speed dan lain-lain mungkin ya. ISO. Udah pasti harus punya kamera. Oh iya. Udah pasti. Tapi lu dikasih waktu itu. Iya dikasih. Iya kan? Iya paling enggak. Hoki. Itu hoki sih. Iya, hoki. Ada yang ngasih tiba-tiba. Heeh. Terus tetap punya kamera. Punya kamera pada akhirnya iya benar. kalau enggak ya lu harus minjem Minjem punya lah teman. ya, paling minjem. Minjem kemudian lu bisa nabung pelan-pelan atau sewa gitu. Iya. Minjem temen, sewa, kemudian nabung ya lu punya kamera. Terus untuk lensa mandatory untuk foto skate itu harus punya fisheye sebenarnya. Nggak wajib, tapi ketika lu udah mendalami fotografi skate, paling nggak lu punya fisheye. Fisheye. Gitu, fisheye. 180 itu. Itu agak lumayan berat sih. Ya beli lumayan berat, visa tapi ya. ketika lu punya fisheye ya Ya itu udah ini Lu ya. bisa explore apa aja tuh. iya bisa. Di dalam skate ya maksud gue ya. Karena dari dari skate scene ketika gua kerja di nightclub untuk fotografi nightlife itu, gue bawa tuh fisheye. Oh gue lihat foto-foto Iya. tuh. Ada Gua bawa Fisheye itu semua. fisheye. Jadi DJ-nya pakai fisheye. DJ pakai fisheye, crowd pakai fisheye, lu mau 20 orang lu fotoin bareng-bareng bisa gitu. Iya. Dibanding gue pakai kit yang Ya. kalau cuman kayak terbatas Kotak 6 gitu orang, doang. 7 orang, 8 orang, udah terus gua harus jaga jarak. Tapi kalau fisheye, nggak berapa orang, 15 orang sini gue fotoin satu Keren. frame. Belum lagi teknik dia gue ingat banget di majalah itu. Kalau misalkan foto mungkin shutter speed apa digoyangin gitu. Iya, slow Pengen speed. distort gitu kan. Iya. Bukan distorsi, maksudnya jadi light painting gitu. Iya, light ya. painting, iya. Lightingnya jadi lari-lari gitu. Yoi. Udah gitu sebenarnya untuk foto skate sih apa aja lensanya, mandatorinya fisheye. Terus pakai kit bisa, Kit bisa Iya. pakai fix 50 bisa, cuma tinggal masalah jarak. Pakai 35 yang semi close sama semi wide juga bisa gitu. Terus 85 mili juga bisa. Walaupun 85 mili itu lebih untuk profile foto atau modeling foto gitu. Terus 2470 base-nya standarnya, kemudian ada 70-200 kalau misalnya bisa punya ya 70-200 biasanya untuk long range. Ya, long range. Gue punya wide karena gue merasa bahwa fotografer skate semuanya pakai fisheye. Kemudian ketika gue kerja untuk nightlife, temen-temen gue pada pakai fisheye juga semua. Wah, gue nggak bisa sama lagi nih. Akhirnya gue belilah wide lens 14-24. Itu enggak, tunggu dulu, teman-teman fotografer di night club lu pas pakai visa gara-gara lu juga lagi jangan. Nggak tahu gue. Mungkin mereka punya atau apa gitu. Tapi mungkin karena ngelihat postingan gue kayaknya distort tapi enak. Iya. Ya, distorsi tapi enak gitu. Dan karena kan tempatnya kecil kan, Iya, nggak tempatnya ribet kecil. juga kan. Udah gitu kadang-kadang kalau Ini misalnya influencer sejati enggak? Iya. kemudian Apa ketika yang dikeluarin jadi tren? ke foto DJ dari belakang crowdnya kelihatan, foto crowd dari belakang the whole crowdnya Iya, kelihatan, crowd gitu. kelihatan. Ya kayak DWP atau yang di klub kecil atau yang kayak massive crowd DWP itu bisa sampai 70.000 crowd. Itu sampai FOH juga kena gue lihat. Iya kelihatan gitu. Belum lagi alat gue yang paling baru tuh yang tinggi itu Oh iya tuh gue lihat tuh pas foto di sini. foto mas Toya ini, Toya ajaib itu. Toya Kerasakti. Dari berapa meter sampai berapa? 4 meter? 5 meter. 5 meter. 5 meter. 5 meter. Itu ada alat lagi yang supaya gue bisa fotonya
wifi-nya nggak putus ke guanya, tapi operate pakai handphone. Oke. Gitu. Operate pakai handphone. Kenapa lu nggak pakai drone aja? Ribet. Iya, benar sih. Kenapa gua nggak pakai drone? Karena gue bukan apa ya sebutannya mereka ya, pilot. Lu kalau gue ngelihatnya lu sebagai seorang yang penuh dengan teknologi gitu. Iya, Kayak tapi- sebuah drone menurut gue lu bakalan easy banget kalau lu pakai gitu. Iya, tapi gua nggak suka karena gue lebih suka gue yang manjat dibanding alat gue yang terbang. Oh, Nah oke. gitu. Oke. Gue lebih suka gue yang kayak mana ya? Naik ke rigging deh 7 meter. Oke, gue naikin riggingnya 7 meter. Pernah nggak? Pernah. Tujuh. Enggak, kalau Naren pernah. Kalau lu pernah nggak? Itu tinggi banget nggak? Gua Asli nggak deh. nyampe 7 meter sih. 7 meter. Kalau follow FOH. spot atasnya FOH, follow spot ya 7 meter. 7 meter, iya. Ya, itu gue naikin tuh. Jadi emang ada satu event with the fest. Gue bilang kayak gue perlu tempat tinggi nih, gue bilang gitu. Gue lumayan kenal sama show directornya, terus dia bilang kayak bikinin dia tangga naik ke atas. Pertama tangganya silang gitu. Oke. Nah, terus kayak gue ribet sendiri. Udah langsung aja deh lurusin. Jadi lurus gitu naik ke atas 7 meter. Jadi gue bawa 2 kamera naik ke atas. Ya akhirnya fotonya emang paling tinggi. Terus lebar banget. Ujung ke ujung dapet. Iya, Gitu. bird view angle. Beda lagi dengan crowd kayak karena kalau lu pakai drone ada rules yang harus lu tahu. Zonanya. Zona. Oh iya. Kadang ada juga kayak misalkan gue tim DWP atau WTF gitu. Iya. Gue terbangin drone nih, akan ditanya itu drone-nya siapa? Drone-nya Naren. Naren bukan pilot drone, tugasnya bukan di Nggak situ. ada Akan jadi polemik buat gue nantinya, akan jadi clash Nah, gitu. Belum lagi kalau misalnya peraturan kayak artis luarnya kayak gue nggak mau ada drone, tiba-tiba terus gue terbangin drone gitu, ya kan jadi ribet. Udah nggak bisa dipakai sesering mungkin, bisa jadi polemik. Tas gue jadi berat, bawaan gue jadi banyak, bawaan gue jadi banyak. Ya, bawaan gue banyak termasuk plus tangga. bangku. Iya, terus tangga itu. Tangga itu. Bangku tangga ya. Iya, itu untuk lensa-lensanya ya, yang gue pakai. Untuk teknik kayak lebih ke fotografi skate-nya. Fotografi skate biasanya kalau misalkan siang sih bisa 500, speednya tuh 500. Apa sebutannya ya? Shutter speed. Satu speednya 500 atau 800 atau 1000 kalau siang banget. Kalau siang Iya, banget. kalau Itu siang. itu standar di situ ya. Iya, standar di situ. Karena untuk kita butuhnya freeze. Kecuali lo mau bikin blur berarti lo bikin speednya lebih rendah. Gitu. Lebih rendah atau panning. Oh ya, Iya, panning. Objeknya Gitu. aja belakangnya blur. Iya. Wah benar. gitu soto ya. Benar gitu. Terus lo ISO ya tergantung dengan situasi cahaya mataharinya, cahaya yang ada di surrounding lo gitu. Mengikuti aja bisa 100, bisa 400. Kalau 400 kan berarti kan speed lo mesti tinggi. F lo mesti tinggi juga, mesti kayak 4, 5, 6 Iya, atau 8 atau 8 akan semakin membuat dia lebih freeze. Warnanya? lebih fokus. Lebih ya, tajam. karena bukannya Iya. makin besar. Makin kecil Iya, bukan? gitu. Terus Gitu bukan sih sebutan fotografi gue, soto ya gue. Iya benar. Terus masalah komposisi ya foto skate harus terlihat bagian floor landingnya. Oke. Dari mana dia berangkat sampai bagaimana di mana dia akan landing. Jangan 5 tangga terus lu potong 2 tangga. Jadi kelihatan 3 tangga gitu. Karena harusnya Kasihan skaternya. kasihan juga. skaternya benar gitu. Terusnya lu mau nampilinnya skate action, skate art, terus ada lagi skatescape, Skatescape Iya, yang lo bilang tadi. skatescape yang kayak skaternya kecil tapi gedung-gedung, kota-kota atau laut gitu. Ya ada satu skater yang lagi goes. Kemudian lu bisa nampilin keindahan dari backgroundnya. Ya kalau misalkan biasanya kalau misalkan floornya kotor ya lu harus sapu dulu sampai dia bersih dari puntung rokok lah atau Emang benar-benar harus terkonsep ya. ya Biar jadi satu karya yang oke. ya jangan maksud gue gini, mungkin bisa ada ilmu Photoshop lah, ilangin lah, tapi kenapa nggak lu lakuin aja sih dibanding lu ntar buka lagi Photoshop untuk PR lagi ya, editnya kan. jadi emang lu harus bersihin gitu. Idealnya kayak gitu. Kalau misalkan daun ya biarin aja dong, tapi kalau misalnya puntung rokok terus kotak rokok plastik itu kan ganggu ya.
Kadang-kadang PR juga untuk ngebersihinnya di untuk Photoshopnya gitu. Iya. Mendingan lu angkat, lu foto ya udah clear. Jadi fotonya udah setengah matang atau matang, tinggal ngatur di adjustment warna, tone. Nah, kayak gitu. Penting. Sama yang terpenting adalah photoskate itu harus landing. Nah, Itu mutlak dari Mutlak. seorang Naren. Iya, harus. Karena gue pernah foto sama dia. Kalau nggak Mutlak landing, banget lu gitu. nggak akan dapat fotonya. Iya, nggak akan dapat fotonya. Terus juga ya mungkin di era gue pas pada saat Happen ada tuh masih ada kayak pride. Damn, kalau nggak landing gue nggak masuk majalah nih. Iya, gitu benar. kan. jadi Anjir. kayak mau bentuknya sebagus apa. Iya, lu kalau yang nggak penting landing, nggak landing, iya. Kecuali fotonya lu ceritain bahwa kalau misalkan kayak TX, foto TX ini nggak landing. Tapi lu mau pasang nih dia, bukan di cover ya, di bagian artikel gitu. Jadi lu bisa ceritain bahwa TX sudah mencoba trik ini backside kickflip sebanyak 10 kali, tapi kemudian di kick sama satpam. Tapi kita merasa bahwa fotonya dan effort yang dilakuin itu, karena ini adalah 10 tangga dan effort yang dilakuin itu tinggi banget, so untuk menghargai ya kita pasang foto ini. Iya. Ya, jadi ada story-nya. Story di ya. balik itu ya. Gitu. Paling nggak emang harus atau ada foto, ada bukti video. Kalau yang sekarang banyaknya gitu kan. Iya, jadi pas photoshoot Magnificent ya? ini Treasure juga gitu. Jadi Iya, kalau itu. photoshoot pasti ada videonya Iya. juga kan. Atau Iya. kita nonton video ada blitz-blitznya gitu, yang menandakan kayak ini landing nih. Terus kita lihat di majalah. Oh, gue lihat nih pas video video ini, partnya video ini gue lihat nggak sengaja di di Instagram, tag-nya, tiba-tiba ada di majalah yang kita baca gitu. Iya, iya. Itu it's actual proof gitu, bukti otentik. Oh iya, karena dulu pernah tuh ada tuh gosipnya yang ketika siapa di Malang sih dari lantai 2 apa? Dropin yang katanya nggak landing deh. Tapi Sampai fotonya post. Iya, sampai dikeluarin sequence-nya deh. Gue lupa. Happen. Di Happen yang dia dropin melon, set grab apa? Lupa yang gua. dari 2 lantai itu sampai akhirnya di edisi apa dikeluarin sequence-nya. Itu untuk membuktikan. Iya, gitu Iya, kayak iya, iya, kayak karena kata netizen di era itu ya kan, nggak ada Twitter dan lain-lain gitu. Wah, nggak landing, jadi gosip ya kan. Sampai keluarnya ada sequence-nya Kalau nggak salah itu ada penjelasannya juga ya. Ada penjelasannya. Bahwa ini diragukan gini-gini nih. Ini Iya, foto sequence-nya. ada ya. itu gue lupa di isu keberapa, tapi pernah keluar kayak gitu. Mungkin karena masyarakat skater udah mulai kritis kali ya. Kritis. Banyak Tapi kita foto-foto bungkam. yang itu. Tapi berhasil kita bungkam. Gimana nggak dibungkam Sequence-nya. Ya kalau dulu mungkin sequence kali ya. Iya, Apalagi sequence. yang orang trik combo tuh lo nggak bisa capture satu momen. Nggak dong. bisa. Iya, jadi lo sequence sampai landing. Ya, foto skate itu ada yang single frame sama burst atau sequence. Iya, benar. Tapi untuk mengejar sequence itu kadang-kadang susah karena suka nggak dapet 9 frame per second. Karena yang paling dibutuhin kan 9 frame per second. 9 frame per Ada kadang kan kamera cuma ada 7, 7 ya. cuma 6 gitu. Jadi kayak cek ada missing linknya, ada mata rantai yang hilang gitu dari Iya. foto. Ada momen yang hilang. Ada momen yang ada hilang. momen yang hilang. Ketika harus flip ini seharusnya keambil biar kayak aktual gitu. Jadi ada yang lepas aja Iya, mata rantainya. benar. Atau kadang-kadang lagi nge-slide tiba-tiba udah landing. Foto berikutnya udah landing. Oh iya. Karena ada missing. Harusnya masih ada satu frame lagi yang nunjukin dia mau turun baru landing. Iya. Gitu. Oke tuh, kalau misalkan lu pada pengen belajar Tertarik, skate, iya tertarik gitu. Buka kelas kan? Wah, buka. Buka tapi mahal. Tapi mahal. Di Elbrick. Lo kayak Elbrix banyak ada orang-orang pakai kamera gitu lagi les foto. Lensa yang buat main bola. Kayak zaman dulu les gitu tuh satu model pak semuanya ya kan. Nah, gue mau balik lagi ke pertanyaan tentang Happen nih. Happen itu kan berdiri kan udah sekitar 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun gitu. Di antara isu-isu ini ada nggak sih lu yang paling berkesan Om? Misalkan covernya atau historical profile-nya atau pada saat itu lu suka dukanya, gue harus ngeluarin satu ini nih gitu karena gue suka banget dan happy banget gitu. Kira-kira
Ada nggak sih lu? Pada dasarnya sih semua yang dikeluarin sama Happen sama gue, baik itu covernya untuk dari siapapun ya, covernya dari kontributor atau dari Suri atau dari Anggi atau gue sendiri gitu ya. Gue selalu menganggap itu baby baru sih gitu. Iya, baby baru, kayak ini anak baru nih. Karena berhasil mengeluarkan bulan ini, keluar anak baru nih gitu. Anak baru nih karena ya foto skate itu kan susah ya. Iya, Foto skate effort banget. Foto skate itu susah, spotnya juga susah, nyari spot yang baru juga susah. Ketika kita bisa membuat sebuah karya itu kayaknya selalu apa ya? Selalu punya kesan gitu. Walaupun pada akhirnya kayak ini udah selesai. Tapi begitu keluar kayak wah edisi baru nih, gila. Jadi juga nih. Gitu. Itu ya. Itu pride sendiri. Berarti di setiap isu Di tuh setiap pasti isu selalu lo punya setiap pride. isu pride lo ya. Kalau misalkan bicara tentang ya ini kan edisi 1 nih Mario nih. Terjadi nih, happen gitu. Kun fayakun. Terjadi dari yang zin aja hitam putih, kertasnya biasa aja, terus kemudian sampai ke edisi 50. Edisi Yang 50. punya 2 cover. Edisi 50. Iya. 50 2 cover. Bima Gerindra dan Denny TX. Ya. Nah, ini kenapa bisa 2 cover? Ini adaptasi dari kesukaan gue koleksi komik. Oke. Koleksi komik Amerika, Wolverine, X-Men, terus apa ya, tim-tim DC gitu, Batman, DC Superman. komik Itu kalau misalkan dia special issue atau special number, ya special number kayak 50 gitu. Dia akan ngajak misalkan cover Batman by Angga, ntar beda gambarnya. Beda Cover artis Batman by Naren, beda gambarnya. Cover Batman by Randy, beda gambarnya. Jadi ada varian A, B, C, D, Covernya E. beda. Varian Dengan 1, isi 2, yang- 3, 4, dengan 5. isi yang sama. Dengan isi yang Dengan sama, isi yang cuman sama. covernya beda. Gitu. Dan itu yang biasanya dikejar sama kolektor. Iya, dan itu jadi collectible. Iya, dan itu iya, jadi collectible benar. karena Karena- kan ini isu ke 50. 50 Gitu. benar. Jadi 50 punya 2 cover nih, ada TX ini kalau nggak salah di Bogor, satu lagi Bima di HI. HI itu ada Ini patung. fotonya Suri, ini fotonya gue. Gitu. Ini untuk edisi 50. Kemudian di edisi 75, ini seru nih. Masalah. Ini nih. Zamannya 3D. Iya. Ini salah satu inovasi banget karena di era-era itu gue juga nggak terlalu ngerti majalah 3D itu apaan. Iya. Terus pas ketika dipakai, halu. Jadi wah, keluar, gitu, ya, iya, jadi keluar gitu. gitu. Ini spesial karena 3D semua satu majalah, satu isu ini nyaris semuanya 3D. Kayak 80% 3D. Kecuali iklan, kecuali spot seeker. Tapi semua foto di sini 3D. Jadi kita nggak cuma ngasih kayak cuma berapa halaman doang 3D. Kita pengennya memanjakan mereka juga untuk lihat secara 3D. Gitu. Ini ada kacamatanya. Tuh. Ya. Kolektor item. Kolektor item. Ini juga beneran jadi kolektor jadi item. Kolektor item. Karena kayak Gitu. Ini seru sih, bikin ini seru banget. Terus yang bikin ini almarhum Uke, dia yang ngulik. oke. Dia yang ngulik gimana cara bikin 3D. Nah, di gambar ini ada nih. Iya. Lagi bareng-bareng nyobain di komputer sih kerasa banget. Di komputer kerasa. Kita ngeliatnya lagi di komputer. Iya. Gitu. Oke. Uke almarhum. Tapi dulu kan belum ada aplikasi apa-apa yang buat Belum ini, ada berarti ini TikTok sekarang ini yang manual dong. glitch gitu. Itu manual. Ini dilakuin manual dan ilmunya turunnya ke Suri. Ini Suri. Kalau misalkan lagi ngapa-ngapain nganggur gitu-gitu, Suri biasanya mengubah foto-foto dia menjadi 3D. Untuk dicetak. Enggak, untuk iseng-iseng aja. Oh, iseng-iseng aja. Dirubah, abis itu dilihat sama dia, jadi 3D, seneng sendiri. Oh. Iseng sendiri aja. Iseng sama seneng sendiri aja. Senang sendiri. Ngulik untuk kesenangan pribadi. Iya. bukan Enggak salah. Gitu. Sasa aja. Dari 75 akhirnya sampai di edisi ke 100. Oke, itu 100 ya. Ya, di edisi 100. Tunggu dulu. Kalau misalkan yang Tadi yang satu deka. tunggu dulu. Bukan. Ini edisi berapa? Ini yang edisi foto issue. Ini nomor 34. Tapi ini lumayan nih. Ini nomor 34 nih. Nomor 34. Ini salah foto satu, issue. menurut gua kolektor item juga Iya. foto issue. Karena covernya beda. Iya. Ini biasanya beda. tuh gambar skate atau Ini apa. gambar Ini paling kamera. Ini gambarnya kamera, tapi sebenarnya di viewfindernya ada orang main anak skate. Jadi kayak lu lagi ngintip gitu.
Harusnya sih di sini ya, harusnya di sini. Tapi ini kayak lu lagi ngeker. Lagi mau foto itu. Dan ini bentuknya juga nimbul covernya. Oke, printannya beda ya. Iya, printannya Bedanya beda. Ini nimbul nih. Emboss. Beda. Emboss bener. Emboss kan? Emboss Iya. semua tuh. Yang ini enggak, yang ini emboss. Spesial edisi semuanya pokoknya emboss. Dia jadi kayak nimbul gitu dan glossy. Dan di dalam sini spesialnya juga nggak cuman gue atau kru Happen foto-fotonya, tapi kita tampilin semua kontributor untuk mau memberikan foto-foto terbaiknya buat special Dari issue seluruh ini. Indonesia Foto ya? issue Seluruh dari seluruh Indonesia. Indonesia. Dari Riau, dari Bali, dari Kalimantan, dari mana lagi, dari Jogja, Surabaya. Kayak Randy, gue minta foto, gue mau bikin foto issue. Jadi kita nyiapinnya kayak 2 bulan sebelumnya. Kita minta 10 sampai 15 foto untuk kita pilih sebagai foto issue. Di samping dari timeline lu per bulan harus keluar. Iya, benar. Jadi kita mesti mikirin 2 bulan, 3 bulan ke depannya untuk Proses. mengejar Jadi proses. ya, jadi lu bikin ini 3 bulan. Hmm. 3 Sebelum bulan. bikin ini lu bikin majalah. Karena kan kalau kenapa 3 bulan kan lu harus hunting dulu. Iya. benar. 3 Mungkin bulan foto lama ada, tapi gua berharap lu juga hunting untuk kasih update. foto update baru. Atau ini mungkin isu yang paling effort enggak? effort lah gila Iya, lu paling seluruh paling Indonesia paling gitu, effort. walaupun bukan Makanya kalian aja ya gitu. Isu ini yang Iya paling paling effort karena Iya. gua meminta para kontributor untuk melakukan photo session. Begitu juga gue. Iya. Tuh. Begitu juga Paling gue. effort. Seluruh Indonesia. foto-foto Lu bayangin tuh seluruh Indonesia pada Bergerak. Lo pikir gampang bikin tiap bulan. Terus ini gimana edisi, nih? yang ini edisi 100. Edisi 100. Kalau dibilang Dengan- kemarin Mario nomor 1, ternyata kan bukan kan cover nomor 1. Ini Mario. Ini baru Mario. Ini baru Mario. Bukan yang cover itu ya. Bukan cover yang ini nih, yang cover iya, 1. Issue 1. Ini highlights Mario. Ya, ini highlightnya Mario. Highlightnya Mario. Covernya Philips dari Jerman. Terus ini Mario, spot ini udah nggak ada ya. Monggo udah. Spot ini favorit gue juga nih. Gue juga Iya. beberapa kali kesini foto-foto. Karena yang pas di spot ini lo kan ada activity itu. Kita kan follow-followannya gitu. Terus gue suka ketika Om Naren foto gitu belakangnya ada sunset. Itu kayak gimana Iya, gitu. iya. Lu ngelihat fotonya aja seneng gitu. Terus gue kayak masuk set, kalau gue di situ bagaimana ya? Lebih seneng lagi kali ya. Anjir. Seru banget. Terus di sini ya ada isu ini kayak masih ada liputan pertandingan, ada story, Highlight juga. highlight nggak ada kalau Highlight nggak nggak salah. Ini cuman story, kemudian ada trip, namanya Minggat Seko Jakarta, Oh, itu iya. Jaka. ya Jaka, Wira. Iya, iya. main di Semarang kalau Main di nggak salah ya. Semarang, Ini iya. keren juga. Jadi mereka juga melakukan trip untuk apa namanya, untuk dibuat happen. Iya. Nah, mereka jalan-jalan, kita foto-foto nanti buat happen gitu. Ada Hafiz. ada media pelariannya gitu. Jadi nggak sekedar vacation. Iya benar. Terus ada cerita tentang benang merah isu 100 tentang skateboarding. Apa aja dari tahun 50 bentuk papannya, tahun 70, kemudian tahun 79 ada majalah apa. Anjir, Tracer. isu-isu ini sebenarnya jauh udah keluar nggak? Ya kan? Tuh, tahun 2000 ada ISA, X Game tahun 95. Tuh benang Ini merah. kayak evolusi skateboard segala macam. Iya, terus majalah-majalah skate tahun 2001. Sampai ada Tony Hawk. Tony Hawk. Di mana Tony Hawk ini banyak mengubah hidup orang banyak. Jadi banyak yang main skate Jadi gara-gara banyak main Tony Hawk skate. itu Dari parah Tony sih. Hawk. Banyak. Dari Tony Hawk Pro Skater. Iya. Terus apa lagi ya? Ya ini edisi 100 ya. Dan Iya. suatu kebanggaan buat Happen kita bisa bikin sampai 100 issue. Gitu. Wah. Cetakan 100. Karena menurut gua nggak gampang bikin sebuah media community itu lu nggak gampang, selain lu effort butuh kata lu Komitmen, konsisten, ya kan? Komitmen Itu lu sih. bakalan berdarah-darah banget gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin soal itu nih kan umurnya kan udah 11 tahun. Lu ada gak sih suka dukanya, kayak sukanya yang paling suka menurut lu? Suka dalam- ketika ketika datang ke kantor kita udah giting. Itu pasti ya. dasar lu skater. Makanya gue dulu suka main ke kantor. Tapi yang gua suka ketika mereka ada di lapangan, entah check spot, entah apa, itu strike-nya dalam artian, lu jangan minum-minum apa, untuk ngajarin hal yang sayang lu punya masa depan kayaknya di skate. Untuk ke junior-juniornya atau apa, Iya. kayak Suri deh.
Lu ngapain mabuk-mabukan main skate dulu? Apa mabuk-mabukan baru main skate? Lu ngapain gitu? Kalau lu emang pengen ngulik trik, nggak usah mabuk-mabukan, ya lu kulik aja. Ngapain lu mabuk gitu? Dan itu works daripada lu giting, lu ngulik trik celakai. Iya. Walaupun ada yang bisa kayak gitu. Iya. Bingung juga. Ada beberapa yang bisa. Ada yang mereka punya ability untuk kayak giting kemudian main skate bisa. Ada yang gitu. Tapi banyak yang cedera. Ya. Karena gue coba dulu juga coba giting biar lebih fly nih. Nggak cedera sih gue. Cuman buat ngilangin mental blocknya doang. Mental block sih. Sukanya itu sih. Kalau dukanya apa ya? Dukanya, karena 11 tahun gini, yang ngomongin Mac itu pasti disindir selalu dengan biaya iklan lah yang masuk di majalah lo, dari bisnis kah, atau dari keuntungan balik kah, gitu. Dukanya lo di situ? Dukanya, kita nggak pernah dapat gaji, kecuali kita gaji para editor. 11 tahun? 11 tahun. Jadi gue mencari uangnya di luar Happen. Ya itu majalah-majalah yang gue jalanin ketika gue pegang event-event untuk I.O. atau party promotor gitu, atau klub gitu. Jadi nggak dari skateboarding? Nggak dari skateboarding gue dapet duitnya. Kalau dari skateboardingnya gue dapat 11 tahun, lu punya kesabaran tingkat dewa berarti. Dan hasil yang Hasilnya, segini. ya kalau Iya nggak gue sih? sebagai skater, hasilnya gue merasa gue mempunyai kitab aja sih gue mau kemana gitu. Tapi kan kita harus tanya juga nih, mereka yang udah ngebuat ini loh, mereka yang ngaduk ini di dapurnya gitu. Iya, maksudnya. Apakah worth it gak sih lo Oh itu bagus sih. dalam duka lo? Pertanyaannya. worth it apa enggak? Buat gue sih worth it ya, karena skateboarding kan telah menyelamatkan hidup gue dari awal. Oke. Kemudian gue memberikan ini kan buat komunitas juga sebagai passion gue, Iya. gitu. Ada kayak gue pernah bilang di satu media bahwa mungkin photo stage adalah sampingan gue, tapi hidup gue tuh dari yang mengubah hidup gue tuh photo skate. Kalau nggak ada photo skate sih gue nggak akan ada di mana-mana. Nggak akan ada di nightclub, Nggak akan ada di sini, bahkan ada di Oh, sini gitu. Secara logika nggak akan ada di sini. Jadi emang yang mengubah hidup gue itu emang totally skateboarding fotografi. Gara-gara gue foto skate, kemudian melebar ke semuanya, ke semua lini. ke semua lini. Jadi menurut lo ini worth it ya? Worth it, walaupun gue nggak pernah dapat bayaran. Tapi kan gue mendapatkan kepuasan, gue mendapatkan foto-foto gue dipajang, dinikmatin banyak orang. Kemudian kita bisa bikin movement yang positif, movement yang baik. Kita encourage orang untuk encourage orang untuk mau membuat seperti apa yang kita buat. Iya. Gitu. Oke. Kayak dari foto yang biasa aja, oke, fotonya udah oke, lu cuma tinggal harus lebih wide, lebih momentumnya. Orang akan belajar, Iya. gitu. Kita encourage mereka untuk supaya setara sama kita, gitu. Untuk skateboarding ya, Iya. gitu. Terus selain apa ya, passion, ya kepuasan aja sih. Kepuasan. Iya, Tapi kepuasan lo sih nginfluence banyak orang sih. Nah, itu. Alhamdulillah. Lu Serius. sadar tuh lu. Iya, lu sadar gak sih? Seluruh Sadar gak Indonesia deh. Seluruh Patokannya tuh ini. gitu. Di tahun itu, Ya, Iya, berapa tahun? 11 tahun. Iya, 10 tahun. 11 tahun gila. Satu dekade lebih. Gak gampang loh. Media digital aja hitungan hari kali. Pengalaman pribadi. ya, ini Di sini obrolan. itu ntar undang gua aja lagi tapi sebagai tamu. Oh, kita Ini edisi 100, kemudian ini adalah edisi satu dekade. satu dekade. 10 tahun. 10 Covernya tahun. cuma angka 10 dan cover Happen. Ya, nggak kepilih sih, maksudnya random aja, kita milihnya random banget. Ini isinya foto issue. Foto issue lagi, oke. Foto issue. Dan gua sampai lupa kalau misalkan punya kontributor namanya Rifki Farizan.
Iya ya. Dimas Asmoro. Tapi dulu orang punya Romi kebanggaan Rahayu. kalau foto Ada. mereka ada di Happen. Happen. Iya. Enggak, gitu. yang untuk Puing Skatepark dulu gue ngasih kontributor event loh. Info itu gue yang nulis. Walaupun Farul yang foto beberapa. Iya kan? Walaupun kayak Tapi nama ada terpampang. Nama ada pasti, Randy ya. Hasbi itu. Farul Pane. Dan itu dibaca sama orang. Bener nggak? Iya. kan? Iya. Judul event, foto by, Iya. text by. Text by. Itu pasti dibaca, nggak mungkin nggak. Habis itu ceritanya deh tuh. Iya. Iya. Walaupun mungkin awal-awalnya sih skip. Skip foto-foto dulu. Ya, foto-foto dulu Kayak lihat diliatin. Ntar kalau gambar, udah ya. nyampe rumah baru dibaca satu-satu. Nggak mungkin lu nggak baca. Pasti dibaca satu-satu. Iya, pasti dibaca. Itu mungkin beda ya. Dulu orangnya paling suka ngebaca karena kan nggak ada Instagram. Iya, Tapi nggak, itu iya, sih iya. maksudnya budaya majalah ya gitu. Pertama Iya. lihat-lihat aja foto-foto yang lama-lama lu buka-buka lagi lu baca sih semuanya. Oh, ini lucu banget nih. Kayak 10 tahun Happen, kemudian 10 question-nya ini berdua. Charlie sama Didi. Ini punya nih berarti- stikernya nih. Iya. Ya gitu. Gue gak nyebut nama ya enggak. Jangan judutin Tapi lo nunjuk orang. Gitu. Abis apa ya? Apa lagi ya? Abis itu gue kayak ya ada kolaborasi sama artis mural, artis Udah graffiti, kayak ya artis graffiti. Popo. sama Popo. Kemudian Popo, apa lagi? ini- Ini dibikin beda lagi dari foto di gambar di apa istilahnya nih ya? Respon Jadi kali ya. vektor, Apa sih? Apa sih itu? Kayak sketch, kayak gambar, Sketch, iya, kayak iya. gambar. Terus Gitu. sama Darbot ada yang Oh, ada yang sama isinya. Darbot, Ada. bener. Ya kita berusaha untuk menggandeng semua orang yang bisa kolaborasi dengan skateboarding. Damn. Kalau ini apa ya? Skating and Icon. Nah ini beda lagi nih. Setiap halaman Happen itu dulu ada icon-iconnya yang kayak. Icon tangan gitu. Bukan. Ini beda lagi. Mana sih? Nah, Oh, ini bentuk-bentuk. nih Ya, ini gambar-gambar. Ini skater-skaternya. nih. apa sih? Buat siluet lagi. Jadi Tapi dibikin gini. Iya, Ya, icon kayak gitu. dibikin gini nih. Ya kan? Oh iya iya. Ini fotonya. Ini ikonnya, ini fotonya. Orang jadi semua yang main skate terpacu pengen jadi itu. Ya, ini siapa ya? Ini Iya, ngapain ya? ini Gitu. Siapa? Namanya siapa nih? Gitu. Terus ada tuh tiap tahun tuh lu sering keluar tuh edisi rookie. Ah ya. Jadi skater-skater yang lumayan seluruh Indonesia lagi gitu dikumpulin jadi satu majalah gini dan profilnya dia. Yang underdog. Ya, underdog. Iya benar. Itu rookie juga lumayan ngangkat strata skater sih. Iya kan. Ketika lu dianggap rookie dan lu masuk Happen itu kayak wah gila gue diakuin nih. Iya, Iya, itu dia, diakuin. maksudnya kayak Ada satu platform yang emang apa ya? jadi Kebanggaan diri gitu dan untuk jadi skateboarder. apa ya? Tolak ukur kali ya? Iya, tolak ukur. Ya nggak sih? Iya. Kalau lo belum masuk di cover, Ntar dulu deh. Mau sombong. Kalau Susah lu banget belum mau jadi cover ya. Susah banget. banget. Susah banget. Itu Tapi ya kerja kayak keras. Proses perjuangannya juga gue Iya. tahu. kayak gue lihat kayak artikel yang ini nih kayak skaternya ya people come and go di skateboarding sama. Yap. Sama. People come and go. Ada yang stay, ada yang stay forever, ada yang cuman berapa lama udah gitu kayak ketemu lagi. Gue pengen dia main skateboard lagi. Fuck you man. Lu kalau mau main lu main aja. main Nggak usah aja, kayak maksudnya nggak usah basa-basi lu pengen main skate gitu. Kalau ditanya orang, "Ren lu masih main skate?" Masih. Ya gue masih main skate nyatanya. Gue juga pengen main skate, dude. Ya kalau main aja. Iya lu waktu BXP masih buka seminggu sekali ada di BXP kan? Iya. Kadang jadi nggak apapun yang dia keluarin tuh jadi kayak ini tau gak lu? Pertemuan sekte gue lihat deh. Per Selasa tuh pasti lu ada anak-anak main BXP gitu. Senayan ya. Anak-anak Senayan. anak ya. Senayan. Geng gua kan geng Senayan. Geng Senayan skateboarder tuh. Gitu. Jadi ada apa ya? Itu acuan. Oh, ya udah main sama om-om itu aja lah. Om Iya, lo. iya, Kalau udah, kalau om. kalau nggak gini, ya paling nggak di sana ada orang lah, ada si om-om Senayan ini Iya, lagi main. nggak- Walaupun nggak kita nggak berasa mainnya sendiri satu spot banget, gitu, kita kan kalau gua kan sama temen-temen gua biasanya mainnya di micro ramp itu kan. Iya. Udah nggak mungkin kayaknya untuk kayak ollie bla 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 di box atau di ya ada teman-teman gue yang melakukan itu, tapi gua merasa kayak ya udahlah yang penting gua masih bisa melakukan trik-trik skate, slappy, lip trick gitu-gitu ya kan. Paling nggak hari itu ada mereka
Iya. di extreme sport, di apa namanya, BSP gitu. Jadi lu datang kucur-kucur walaupun sendirian ya ada temennya. Iya. Masih ada temennya. Masih ada yang dikenal karena terakhir kan kayak misalkan gua main skate Kalijodo banyak skater. Anjir, nggak ada yang gua kenal. Males sih dia. beberapa doang yang gua kenal. Oh, oke. Ini siapa lagi? Tapi tetap udah jago-jago temu-temu. Iya. Sekarang udah terlalu luas sih, udah terlalu Luas banyak. banget. Iya, banyak banget gitu. Nah, mau tanya lagi nih. Wah, gua mulu yang nanya ya. Maaf ya. Ada catatannya gara-gara tadi kekat nih. Iya. Happen itu kan udah jalan 11 tahun. Dan mati di tahun bukan mati. Stop di tahun 2015. 2015-an. Sekarang kan udah masuk ke 2020. 5 tahun yang lalu Happen stop. Mungkin di 2020 ini Happen ada isu untuk muncul lagi nggak sih untuk Bangkit jadi kembali. platform medianya skateboarder Indonesia? Agak susah untuk gue bilang bahwa gue akan resurrection atau reincarnation Happen ke dalam bentuk apa namanya, Digital? fisik. Oh, fisik. Nggak, misalnya agak susah. Mhm. Apalagi zaman Magazine. COVID ya. Iya. Di tahun 2020 ini COVID sucks man, fuck COVID. Terus akhirnya Happen Instagramnya punya berapa belas ribu follower, yang mana seharusnya kalau misalkan gue bikin di web, gue harus mulai lagi dari nol. Sedangkan gue lu bisa, masukin pelan-pelan sedangkan lagi. gue bisa kayak misalkan gue mau resurrect atau mau apa namanya, reincarnation si Happen ini, gue bisa mungkin dari yang postingan-postingan di Happen yang repost, bisa gue archive semuanya, and then gue bikin punya yang original content. dan gue pengen sebenarnya sih ada kontributor dari daerah yang kayak, gue punya foto teman-teman skate gue pengen masuk di Happen, ya kita sebenarnya open selama fotonya sesuai dengan selama lolos pakem. dalam akurasi lu. Ya, selama lolos akurasi gue sama ini lu landing apa enggak, Oke. gitu. Atau lu punya video yang kira-kira good editing, yang worth banget lah gitu, yang bisa dinikmati dengan baik gitu, nggak cuman kayak 1 trik 2 trik gitu. Kalau 1 trik 2 trik mah ngapain? Ya bagus, tapi gue pengennya kayak 1 menit aja udah udah banyak. banyak, 1 menit banyak banget. 30 detik aja udah cukup lama gitu. Tapi berbagai macam spot, berbagai macam trik gitu. Oke. Karena 1 trik itu paling cuma 3 detik. Ya, Iyalah, 3 detik. 3 detik. 1 trik 3 detik. 3 sampai 4 detik. Lo nge-line aja tuh cuman 10 detik. Nge-line ya? 3 Ya, nge-line ngabisin dulu. 10 detik Ngabisin. sampai ya tergantung line-nya dia sih. Iya. Kalau kebanyakan Goes, nge-goes ya. juga nge-goes juga. Gitu. Gue juga pengen sebenarnya kalau mau ngebangun Happen, karena udah beberapa orang kayak, yuk kita bangun Happen, ayo. Tapi apa? Lu mau ngasih apa dulu nih ke gue nih? Kayak gitu. Nih Ran, gue punya foto-foto, gue mau diposting lu di Happen. Oh ya udah, oke. Gue punya video yang udah apa namanya, short footage yang udah gue edit, tinggal posting aja di Happen. Oh ya udah, sini. Gue tinggal postingin gitu. Karena mereka lebih pride untuk diposting di mereka duluan, baru dikasih ke Happen. Oke. Gitu. Pengennya dia duluan, ya punya yang, ya hak mereka Ya, sebenarnya. mereka iya. Hak mereka. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa kan di-update di media yang bisa lebih banyak orang lihat dulu, di capture by Randy Hasby, orang akan lihat ke situ. Habis itu masuk ke feed lo. Kalau gue biar kata enggak, ini kalau gue ya, ini tes orang masing-masing beda. Kalau misalkan soal postingan itu, kalau gue lebih bangga ketika ada satu platform media yang ngepost mungkin trik gue atau video gue, daripada gue upload profile gue apa di Instagram sendiri. Kalau gue gitu. Tapi nggak tahu ya anak-anak sekarang. Beda kayaknya. Beda sih, ya beda karena mereka butuh konten untuk feed mereka. Ya, activity mereka. So, Kecuali emang kayak, oke, gue mau nyiapin trik ini, kira-kira 5 trik, terus gue edit dengan baik, abis itu gue mau kasih Happen, judulnya misalkan 5 continuous trick. Ya lo mau punya judul apa? 5 continuous trick, ya udah gue tulis 5 continuous trick, by siapa, edit by siapa,
capture by siapa. Oke. Cuma tinggal gue masukin gitu doang kok. Gitu. Ya kalau misalkan dari medianya sendiri udah ngepost dan mungkin pribadinya belum ngepost, pengakuan lo diakuin sama media dulu. Iya, bener. Walaupun direncanakan ya nih gue mau kontribusi aja sih. Iya. Gitu. Sebenarnya gue cuma perlu kontributor Kontributor. untuk ngebangun Instagram Happen ini hidup lagi. Tuh, dengar ya semuanya. Happen bangkit lagi. Gue mencoba men. Oh, mencoba. Tapi bener ya positif ya. Karena udah banyak media berseliweran yang nggak tahu kemana nih gitu. Kan kangen juga masa-masa yang bukan masa-masa sih. Kangen juga untuk kayak isu-isu yang keluar nih sebagai platform skate tuh idealnya begini loh. Pengakuan dalam medianya begini loh. Dan ini Ya konvensional tuh paling enak. konvensional paling enak. Tapi mahal banget. Iya. Mahal. Ongkos cetak nggak bisa dibohongin. Harga kertas juga nggak bisa dibohongin. Lu nggak bisa join sama partai gitu. Nggak ya? Tapi ini untuk jadi seperti ini lu butuh chemistry dengan tim lu loh. Maksudnya iya kan? Iyalah. Iya. Jadi kalau lo sekarang cuman gitu doang, platform kontributor kayak lo harus cari orang yang benar-benar stay gitu nggak sih? Tadinya di Happen itu kalau misalkan desainer pengennya skater juga Iya. sama. Aha. Karena biar ya karena ini ruang lingkup ya. Ruang lingkup, Supaya benar. lu nyambung. Heeh. Passionnya nyambung, visinya nyambung, omongannya nyambung. Yes, kayak chemistry lah Iya, maksudnya chemistry nyambung, bener kayak iya. chemistry. Jangan sampai ketika lu kerja kemudian kayak ini orang aneh gitu. Iya. Apalagi desainer, apalagi untuk yang ngedesain majalah kan ya harus satu chemistry. Iya Gue kan? maunya kayak gue sama Uke atau almarhum Uke atau gue sama Dito gue pengen bikin ini deh, pengen bikin apa namanya, dibikin gambar segala macam. Oh, oke, nanti gue gambarin. Oh no problem, gue suka nih, gitu. Gue pengennya dibikin ancur-ancur, terus jadi kayak koran clippingan gitu. Oh ya udah, dia apa yang gue mau nyampe sama dia. Iya. Karena satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Iya. Gitu. Dan Skater dia juga dan skater juga. Iya. Dan dia baca majalah skate. Iya. Dan jadi lu nggak capek sendiri sebagai chief editor mungkin. Iya. Kayak, ini menurut lu bisa diskusi Iya, dengan main yang sama. Ini menurut lu oke nggak sih gini. Yuk, Dan bisa Happen nggak itu sih? rajin banget beli majalah skate. Majalah Luar. iya. Karena kita perlu referensi kan. Siapapun yang teman-teman gue lagi di luar gitu kayak bawain dong majalah skate-nya dong. Majalah apa? Majalah misalkan Meksiko misalkan punya atau Brasil punya, bawain aja. Jadi gue bisa tahu layoutnya seperti apa. Nggak nyontek tapi kayak gue mencari inspirasi baru untuk kayak bisa nggak ya diterapin di Happen gitu. Atau Itu majalah skate di rumah gue banyak banget. Gila. Nah, betul-betul. terakhir yang ketika Happen itu masih ada kantor, gue suka kok. Kayak perpustakaan. Iya. Lu Iya. ada penuh apa ya? dan Apa banyak sih yang gitu dari loh maksudnya, fans iya. apa-apa gitu. Fans. Majalah yang tebel Yang banget. tebel Itu banget. buku, itu buku. Buku. Apa fans ya? Iya, fans. Waktu itu. Gue baca pelan-pelan, takut sobek ya kan. Gak bisa ganti gue. Iya, Karena nggak mungkin lagi lu bakal dijual umum tuh nggak mungkin. Dan dulu majalahnya aneh-aneh semua. Aneh-aneh semua. Apa yang paling aneh? Big Brother. Big Brother, bener. Itu lu langsung ngebuka kacamata lu jepret. Oh begini, gini. Lu sebagai skater kayak, wah pengen kayak gitu nih kan. Iya. Gitu. Jadi intinya Happen itu mudah-mudahan Mudah-mudahan bangkit ya lagi. bisa bangkit lagi dalam bentuk Instagram. yang bisa dibantu kontributor. Karena gue nggak bisa bergerak sendiri, men. Gue udah punya keluarga, gue udah punya kesibukan. 11 tahun, gue merasa bahwa kayak Anggi bilang kemarin, gue mendedikasikan diri gue selama 11 tahun itu rasanya udah cukup ya dengan nge-build Happen, dengan nge-build community skate scene yang Happen capai. Oke. Dedikasi kita udah sampai segitunya. Gue pengen ada estafetnya, tongkatnya. Ya, ada orang-orang baru lagi kayak gue mau deh, gue kontributor deh, gitu. Gue kasih foto, lu posting ya. Sekarang kan cuma gitu doang. Tapi mungkin akan lebih baik kalau misalkan bentukannya misalkan kayak 10 question. Orang malas baca, tapi kan lu bisa, hai nama saya Reno Pratama. Gue mendapatkan 10 question dari Happen Skateboarding Magazine. Pertanyaan pertama gini-gini, orang akan dengerin. Iya sih. Video lebih cepat diserap. Video lebih Ya cepat. untuk saat ini video sih. Iya.
video lebih cepat dibanding dibaca, dibanding lu scroll. Nah, mungkin videonya bisa dibagi berapa slide, kemudian sisanya foto gitu. Ini ide dari si Dito awalnya. Ditonya hilang. Oke. Dito. Tolong kalau ada yang mau muncul ketemu lagi. kalau Lu ada yang ada ketemu. ide-ide. Kalau ide-ide doang gue bisa wujudinnya Iya, gitu. iya. Tapi lo nggak akan bisa bergerak sendiri. Iya, gue nggak bisa intinya bergerak gitu. sendiri. Kalau emang kita mau bangun Happen lagi, ayo kita bangun bareng-bareng. Karena selama ini Happen juga buat kalian juga. Iya, Iya bukan sih. buat pribadi lu. Bukan Ya gila, pribadi. Ya, 11 passion- tahun passion- passion lu nggak emang- dapet gitu. Emang kebanggaan gue, tapi kan ini kan buat lo. Gue Iya. lakuin ini kan buat lo, buat skate scene. Ini, wah gila sih. Gimana ya gue ngomongnya? Dan dan banyak juga yang masuk cover Happen karirnya jadi skater tuh jadi kayak Jadi naik. naik. Jadi pasti. punya panggung di skate. Iya. Heeh. Terus Iya. jadi kayak merasa percaya diri dengan dia build brand sendiri, Iya. bikin clothing Iya, gitu. Banyak yang begitu. Damn. Keren. Itu pertanyaan terakhir gua. Lu ada mau nanya lagi? Gua udah cukup. Gue masih terkesima sih ini Kagum 11 sama tahun 11 karena tahun Happen. digital media aja juga nggak akan 11 tahun. Oh, Happen pernah gini juga nih. Tuh. Double cover. Tony Sruto. Tony Tony Seruntul nih. Om Tony, Keren coach sih. coach Tony. Gue lupa kalau icon. Ini lu mau nanya apa lagi nih kita pertanyaan sambil gua buka-buka tentang Happen. Kayak Happen udah pernah ada di mana Happen ini adalah apa sih sebutannya ya Ran? Dia kayak kitabnya anak-anak kali ya. Iya, tolak ukur yang lo Tolak bilang tadi. ukur Kalau itu, buat gue sih iya. tolak ukur. Jadi lo kayak ya mungkin di era dulu sosial media nggak terlalu apa ya masif lah. Lu pengen mengetahui teman-teman lu yang di luar daerah ya dari sini. Iya, benar. Iya. Gitu silaturahmi juga gitu. Kayak Happen hilang, Udah. hilang gitu loh. Terus juga ya sosial media juga makin masif apa. Orang juga ya sebenarnya kalau misalkan sosial media masif pun nggak salah juga sih. Gue nggak bilang itu salah. Iya, karena emang ya seiring dengan perkembangan majunya zaman. Iya, ya kan? majunya zaman dan orang bisa tahu gitu. Gue pengen belajar kickflip nih, lu tinggal buka YouTube, buka Instagram atau apa gitu. Iya, sekarang semua dimudahkan banget. Iya. Gitu. Dulu kalau mau belajar trik, buset. Gue harus Harus baca majalah lo ngelihat di majalah. Gue harus Posisi punya kaki VCD. segala macam. Iya. VCD Tony Hawk Pro Skate Tony Hawk Tip and Tricks, dia sama Eric Custom tuh tips ketiga apa, dan itu gue harus nyari dulu ke skate shop. Iya, benar. Iya. Ya karena di era itu gue juga beli majalah Tracer juga belum mampu. Pasti gue Ini hilang nih orang. bearing. Iya, Rian Novianus. Wah, Rian Novianus. itu shop gue tuh. Mana dia sekarang ya? Kalimantan ya? Irian. Timika. Oh, Timika ya. Timika dia. Shit, jauh banget. Tapi nggak tahu deh. Main skating nggak? Nggak tahu. Di Nah, ini Jakarta foto-foto waktu itu kesini. ini foto-foto pakai iPod nih. Serius iPod. Iya, iPod yang buat iPod dengerin lagu, generasi 2 apa generasi 3 ya? iPod. iPod generasi 2 emang ada kameranya? iPod generasi 3 yang gua 3, tahu. Tiga ya? Iya, yang udah Yang apa? udah Iya. yang kayak handphone. Hahaha. Ini pakai iPod nih. Gue inget Oke. banget. Ini kan warna-warna Instagram, Iya, Filter. filter. Instagram nih. Yang bawah. Iya, iya. Keren sih, keren. Gitu. Oke, last question. Enggak, ada. Oh iya, gini ya Om. Media kan makin banyak nih di era sekarang. Heeh. Lanjut aja. Enggak apa-apa udah. Iya. Tapi bisa gue tinggi sih. Media makin banyak. Ada pesan khusus gak sih untuk media-media skate Indonesia gitu yang udah berjalan? Media skate Indonesia terlalu banyak yang come and go kalau menurut gue sih. Iya, benar sih. Iya, terlalu banyak yang come and go. Come and go. Iya, kayak gue nggak tahu apa problemnya. Ya, nggak satu visi Oke. yang mereka jalanin. Kayak tiba-tiba
terjadi konflik di dalamnya terus akhirnya bubar bikin lagi baru, terjadi konflik di dalamnya bubar bikin lagi baru, kayak ya lu mestinya bisa ngeliat happen kayak kita 11 tahun jalan karena satu misi, satu visi, satu passion, dedikasi, terus konsistensi sama komitmen, udah itu doang. Itu paling Lu dasar. gampang banget ngomong itu doang. Iya, tapi bener. Anjir itu berat kan. Enggak, lu bisa bayangin. Namanya pertemanan kan enggak selamanya baik ya. Bener kan? Segiting-giting santai-santai lu juga. Makanya giting mulu. Cuman Iya. Andi yang gak giting. Enggak kan dia Hexos. Hexos gitu. Iya benar. Enggak. Ya itu sih. Itu cukup berat menurut gue sih. Tapi Ya, ya bener, mungkin karena itu konsistensi. kemudahan sekarang lo untuk ngebikin sesuatu, pada akhirnya kayak bikin lo lupa dengan visi misi lo dari awal gitu sama teman-teman lo. Visi misi lu. Thank you ya Ray. Sampai Ray, ketemu lagi ya. thank Thank you you ya. banget. Bye. Thank you banget. Dah. Ya, makasih ya. Hati-hati, thank you ya. Ya nggak sih? Apa? Iya. Karena lo udah dari awal nih effort lo udah gede nih, Mm-mm. ya kan? Lo harus konsisten, lo komitmen gini, full komitmen gitu dengan print ini. Kalau sekarang tuh kayak lo bikin media kayak video shoot. Udah. Pesannya Post, iya gini. Selesai. Selesai. apa ya, Jadi kayak gampang nggak ada pesan aja gampang jadinya. jadinya, gampang bubar ya gitu nggak sih? Iya. Karena merasa udah puas. Lu cepat puas. Gampang gitu. puas. Iya, cepat Masalahnya puas. itu sih. Kayak waktu ada yang bilang gue mau bikin majalah lagi, gue mau nyambung Happen. Boleh. Tapi lu yakin dengan komitmen sama teman-teman lu nggak? Itu dia. Ya kita mau coba bikin ya lebih gini deh. Lu bikin mock-up-nya dulu deh, lu kasih lihat gue. Gitu. Ada teman gue yang mau bikin majalah. Fisik print. Print. Dia bilang gitu. Print. Ya udah lu kasih gua mock-up-nya, nanti gua lihat. Gua lihat aja. Gua konsultan aja deh. Iya. Tapi gua bisa jadi editor gini, bisa lu bikinin gua dulu aja mock-up. Mock-up-nya. Kalau misalkan lu udah merasa lu ada tim desainer, lu udah ada fotografer, lu udah ada artikel-artikel yang kira-kira 60 halaman aja deh. Nanti gua lihat. Jadi Enggak. Gak gampang, enggak asli gak gampang. Media gak gampang. Yang bisa ngasih informasi aktual isu yang lagi akan lu bahas nggak gampang. Gitu. Tapi lu 11 tahun ini the best sih buat gua. Dan mudah-mudahan ini akan lanjut lagi. Insya Allah ya. akan Paling enggak ya bisa memberikan informasi untuk newscaster lah di Indonesia ya. Iya. Walaupun sekarang followernya stuck di 15.000 atau 13.000 something gitu, tapi gua harap sih bisa bangkit, bisa hidup lagi dengan kontributor-kontributor yang baru, dengan foto-foto yang baru, dengan video-video yang baru. So ya mari bangun skate scene untuk yang lebih baik, karena gua ngerasa kayak Happen itu adalah media yang paling netral. Media emang harus netral. Harus netral. Harus netral. Media harus netral. Gitu sih. Ditunggu majalah-majalah skate-nya. Keren banget. Ditunggu nggak tuh majalah-majalah skate-nya. Tuh, Iya. pesan-pesan untuk media. yang ada Ditantangin di nggak sini. tuh sama aja? Nggak ditantang. Ya silakan. Seneng juga kok kalau misalkan ada Tapi bener kita ya, seneng visi. banget. Gua bisa ada hobi baru lagi buat ngebaca. Tapi gitu pasti kan. seneng juga kan lo Ren misalnya ada regenerasi. Oh, seneng banget. Legasinya. Walaupun Mungkin gua misalnya- akan kontributor untuk majalah barunya. Iya. Iya, gitu loh. Ya kan? Jadi Gua akan kayak- bisa bikin apa ya? Check spot atau single shot atau mau foto isu yang 6 halaman, 8 halaman foto skate gua semua. Kan gua bisa gue lakuin itu gitu. Zaman Covid sekarang waktu gue lebih banyak. Iya. 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 Zaman Covid lebih banyak. Lebih luangnya banyak. Jadi Job nggak jadi menutup. ditahan semua nih. Job sih tiarap. Tiara. Rebahan. Fotografernya. Sama Om. Semua ya. Semua sih, semua Iya. lini sih. Jangan Kayak- jangan riot aja udah. Dan untuk yang ini generasi yang baru juga kayak ya explore aja lah. Explore aja. Bikin media segala macam. Nggak ada salahnya kan. Nggak ada salahnya. Tapi kalau misalkan untuk mencari acuan media skate di Indonesia salah satunya Salah satunya Happen. ini.
Ya. Dan ini dalam bentuk fisik loh. Iya. Kalau lu punya 1 sampai edisi terakhirnya, lu belajar itu semua, silakan bikin, pasti lu udah dapet intisarinya itu apaan. Yakin gua. Walaupun foundernya bilang enggak kita giting aja, fuck gua nggak percaya. Pasti ada obrolan yang berat di situ. Ya gue percaya sih next one day ada yang Amin. yang Gua percaya bagus lagi Ada. media. Ya nggak sih? harus ada. Ya, itu penting lagi. Ya itu Heaven bangkit lagi jadi. Happen lagi. Heaven. Oke deh, thank you Om Oke, Naren. makasih, Pertanyaan gua, makasih Naren, banyak. makasih. Oh ya, gue mau memberikan hadiah. Oh. Mau memberikan hadiah. Simbolisnya ke Angga ini, karena dia owner. Oke. Yang punya owner. Yang punya punya owner. Jadi gue ingin memberikan satu frame foto bisa dipajang di Elbrick di sini. Iya, iya. Ini untuk Elbrick, untuk Angga. Terima kasih. Terima kasih Naren. Thank you Om Naren. Terima kasih. Semoga nikmat. Semoga bisa dinikmati karena emang nature dan skateboarding emang nyatu udah gampang banget. Dan homie. Iya, homie. Homie banget dia. Dia homie Mereka banget. berdua pacaran dia memang. Iya. Hampir. Hampir nikah malah. Ger. Oke, thank you Om Naren. Thank you. Udah mau datang dan nyempetin waktu ke Elbrick Ya. buat ngomul bareng Angga dan gua tentunya. Mudah-mudahan viewernya tinggi sama jangan sampai yang ada yang nggak suka. Semua harus jempol ke Harus atas. semua jempol ke atas. Jangan. Kalau misalkan lu nggak Ini suka, ilmu semua. kalau misalnya lu nggak suka, lu lakuin bikin majalah. Gua bisa bikin ini. 11 tahun lo rasain gak dapet apa-apa dari situ. Ya kan? Ya, dalam segi materi. Tapi kepuasan, Kepuasan batin terbayar ya. passion ya semua terbayar di sini. Tapi yang paling penting ya itu, lu nginfus banyak orang, pahala udah. Amin. Pahala. Gitu. Oke, thank you Om Naren. Thank you. Sampai Sampai jumpa lagi. See you. See you. Stay Dah. safe.